Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, perkenankan saya Ayuria Anissa. Pada hari ini akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah pembelajaran PKN di SD pada modul 1, hakikat, fungsi, dan tujuan pendidikan kewarganegaraan di SD. Kegiatan belajar 1, hakikat, fungsi, dan tujuan PKN di SD. Pada poin A, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Menurut kurikulum Dikdas 1994, mata pelajaran itu diberi label Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kemudian dipakai singkatan PPKN. Isi mata pelajaran ini pada dasarnya mencakup konsep dan nilai Pancasila sebagai materi yang harus dipahami, dihayati, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai usia dan lingkungannya. Pada poin B, fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, kegiatan belajar 2, yaitu ruang lingkup PKN di SD. Berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2006, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut. A. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan terhadap bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, partisipasi dalam pembelaan negara, keterbukaan, dan jaminan keadilan. B. Norma hukum dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. C. Hak asasi manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, kemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM. D. Kebutuhan warga negara meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. E. Konstitusi negara meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. F. Kekuasaan dan politik meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi. G. Pancasila meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka. H. Globalisasi meliputi globalisasi di lingkungannya,
politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi. Baiklah, sekian penjelasan singkat mengenai materi dari mata kuliah pembelajaran PKN di SD pada modul 1, hakikat, fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan di SD. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penjelasan saya, dan semoga video pembelajaran saya ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.